Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan membuat video praktik pembelajaran atau UKIN untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswi PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Udah makan di rumah? Sudah ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Alfatan. Kenapa dia? Sakit apa tahu nggak? Nggak tahu. Iya. Kita doain ya. Semoga Alfatan lekas sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Zahran, dipimpin doanya Zahran. Yuk silakan. Sebelum belajar, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, Ibu mau cek kesiapannya dulu nih. Udah siap belajar belum nih? Hah? Bener. Alat tulisnya udah siap? Keluarin dong. Bukunya, buku tulisnya, buku paketnya. LKS-nya semua keluarin. Sudah? Sudah. Sebelum pembelajarannya kita mulai, supaya bangkit semangatnya, kita mau ice breaking dulu. Mau. Masa karena ya doang, yang lain mau nggak? Mau ya. Karena sepertinya kalian nih pagi-pagi begini masih pada ngelamun aja ini. Ya, kita mau ice breaking. Ice breakingnya kalian cukup menjawab pertanyaan Ibu dengan bilang ya, tidak, sesuai apa yang Ibu tanyakan. Siap? Siap. Oke, jawab dengan lantang dan cepat. Mikirnya jangan kelamaan. Oke, siap? Apakah kamu tahu nama kitab suci agamamu? Kurang semangat. Apakah kamu tahu kitab suci agamamu? Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah? Apakah kamu diajarkan tentang pentingnya berbuat baik? Apakah kamu tahu siapa nabi kita? Ada apa ini? Kita lanjut ya. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Iya. Berarti semua jawabannya iya. Oke, cakep. Udah bagus ya. Semuanya sudah tahu. Berarti kalau sudah tahu siapa nabi kita, Haikal, siapa nama nabi kita? Sallallahu alaihi. Cakep. Hari ini Ibu sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa sih yang ingin dicapai, yang ingin kita pelajari hari ini? Yang pertama, menjelaskan latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yang harus kita kuasai adalah menganalisis upaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah meneladani nilai-nilai toleransi dan persatuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Pernah baca enggak bukunya tentang hijrahnya Nabi ke Madinah? Udah dibaca di rumah? Yakin? Oke, sebelum kita belajar, kita tonton video tentang Nabi hijrah ke Madinah. Are you ready? Ready. Oke, kita saksikan video. Kamu simak kisah yang ada di video ini. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Oke, gimana? Sudah ditonton tadi kisahnya? Sudah ya? Seru nggak videonya? Seru. Alhamdulillah ya, kita sudah menyaksikan bagaimana sih gambaran Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya mau kelompok apa mau mandiri? Kelompok. Kebetulan duduknya juga sudah berkelompok ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan tugas kelompok, nanti ada LKPD-nya. Nah, kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, siap ya. Di sini nama-nama kelompoknya sudah Ibu tentukan. Untuk kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Diva ya. Kemudian kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan. Ini semua nama sahabat-sahabat Nabi nih, ya. Ini Ali bin Abi Thalib. Ini Abdurrahman bin Auf, nama kelompoknya ya. Dan terakhir, JJ, ini kelompok Sa'ad ya. Oke. Nah, sekarang kalian buka halaman kedua di lembar LKPD-nya, dibuka. Dibuka halaman kedua. Ada ini tampilan yang ini? Ada ya? Menganalisis piagam. Baca, coba baca. Menganalisis piagam Madinah. Sebelum kita menganalisisnya, Ibu nih sudah bikin nih gambar nih. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini gambar piagam Madinah yang sudah Ibu bikin. Nah, di sini di lembar ketiga, lihat di lembar ketiga dibuka. Di lembar ketiga ada piagam Madinah. Teksnya ada? Bacaannya ada? Nah, dari bacaan ini, dari bacaan yang ada di halaman 3 ini, kalian bikin peta konsep, ya, peta konsep atau gambaran-gambaran pokok dari piagam Madinah. Kemudian kamu tulis di sini. Buka halaman 4. Nah, kamu baca piagam Madinah itu kan, isinya apa aja, kamu taruh di peta konsep ini. Piagam Madinah yang pertama isinya apa? Membahas tentang apa? Tulis di sini. Piagam Madinah yang kedua isinya tentang apa? Tulis di sini sampai 4. Dan jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok apa, anggota kelompoknya siapa aja ditulis. Silahkan ya. Jadi kamu menganalisis tentang piagam Madinah. Bu, ini materinya terlalu sedikit yang di halaman 3. Ada di buku paket. Buka buku paketnya. Di buku paket ada, di LKS ada nih ya. Kalian buka buku paketnya nih. Pegang semua ya. Ya.
ini atau kalian juga ada di perangkat ajar yang LKS ini, ada di halaman bab yang ke-6. Dibuka ya. Dibuka bab yang ke-6. Oke. Nanti kalau kamu sudah menemukan gagasan tentang Piagam Madinah, kamu tuangkan ke dalam peta konsep ini ya. Ya, semuanya ya. Tapi untuk pertama kamu tulis dulu nama-namanya. Silahkan yang menulis cukup satu orang aja. Perwakilan satu kelompok, satu orang aja yang nulis. Tapi jawabannya harus hasil diskusi ya. Oke, siap. Paham dengan tugasnya? Paham. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, gimana? Udah selesai semuanya? Sudah ya. Peta konsepnya sudah dibuat? Sudah. Ibu akan meminta kalian per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya. Siapa dulu ya? Oke. Mau ibu tunjuk atau mau mengacung aja? Tunjuk. Oke, siap. Ibu tunjuk. Yang menampilkan atau mempresentasikan pertama adalah dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan tepuk tangan buat teman-teman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan. Oke, sudah selesai tugasnya tadi? Sudah ya? Sudah siap ya? Siapa yang jadi pembawa acaranya? Oh iya, Nadifa yang menjadi pembawa acara, kemudian yang mempresentasikannya Denis. Oke, siap. Teman-teman tolong disimak ya. Karena nanti setelah Denis mempresentasikan, kalian boleh memberikan atau mengajukan pertanyaan. Siap? Siapin pertanyaannya, oke? Dimulai, silahkan dari Diva. Teman-teman disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai poin-poin penting dalam Piagam Madinah. Akan dibacakan oleh teman saya, Denis. Kepada Denis dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadifa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Berikut ini saya akan membacakan 4 poin penting dalam Piagam Madinah secara singkat. Pembentukan ummah. Mengakui komunitas Muslim sebagai satu kesatuan politik dan sosial di samping komunitas lain di Madinah. 2. Hak dan kewajiban warga. Menetapkan hak dan kewajiban bagi seluruh penduduk Madinah termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya dalam hal keamanan, keadilan, dan kebebasan beragama. 3. Menyelesaikan konflik. Menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan hukum yang adil. 4. Pertahanan bersama. Mengatur kerjasama dalam mempertahankan Madinah dari serangan musuh eksternal. Berikut upaya penting Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kaum muslimin yang dari Mekah Muhajirin dengan penduduk asli Madinah Ansar dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Hal mengatasi potensi konflik dan membangun solidaritas. 2. Menyusun Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan lainnya. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, keamanan, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Dipa. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami persilahkan kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ayo, siapa? Oh, Naila mau bertanya katanya. Baik, kami akan mencoba. Bentar ya. Silakan. Berdiri, Nak, berdiri. Ya. Suaranya. Nama saya Naila dari kelompok Umar bin Khattab. Ingin bertanya, Lebih keras lagi. apa saja fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Ibu ulangi pertanyaannya ya. Tadi takutnya kamu kurang dengar. Naila bertanya, apa saja sih fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah? Silakan dijawab ya. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Naila. Masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, musyawarah, dan bahkan pengadilan. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka presentasi kami akhiri. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparannya. Ya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Iya, tepuk tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-temannya, keren nggak? Keren. Keren banget loh kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain juga pasti lebih keren, Ibu yakin. Nah, iya. Tadi kan udah tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit tambahan penguatan tentang hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Mekah itu banyak sekali mengalami perlawanan dari kaum kafir, sehingga Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Dan kalian tahu nggak, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan pengikutnya tidak membawa harta benda apapun. Mereka pergi ke sana tidak bawa harta benda, jadi mereka tidak memiliki perbekalan sama sekali. Tapi ketika mereka tiba di kota Madinah, alhamdulillah penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sangat baik. Ya, jadi Nabi Muhammad dan para pengikutnya tuh yang pindah dari Mekah ke Madinah itu disebutnya kaum muhajirin. Nah, penduduk yang ada di sana, yang ada di Madinah, yang menolong Nabi Muhammad ketika baru datang itu namanya kaum Ansor. Ya, jadi kaum Ansor ini adalah kaum yang membantu Nabi Muhammad beserta pengikutnya untuk bertahan hidup di Madinah. Mereka membantu secara materi, memberikan tempat tinggal. Karena kan pas datang ke sana belum ada rumah, belum ada apa-apa. Nah, karena sudah banyak dibantu oleh penduduk Madinah, apa sih yang Nabi Muhammad pertama kali lakukan yang di Piagam Madinah tuh? Membangun masjid. Masjid apa?
Pinter. Masjid Nabawi. Nah, ya, oke. Karena semuanya sudah selesai mempresentasikan, berarti kegiatan belajar hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan. Ibu akan menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah? Yang pertama adalah sikap toleransi warga Madinah. Karena di Madinah juga bukan orang Muslim semua. Banyak orang-orang dari orang-orang Yahudi, tapi mereka menerima kedatangan Nabi Muhammad dengan pintu terbuka. Jadi disinilah terletak sebuah toleransi, saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama. Kesimpulan selanjutnya adalah bahwa masjid itu fungsinya bukan hanya untuk ibadah, tapi juga bisa menjadi tempat untuk berlindung para musafir, bisa untuk tempat belajar, ya, bisa untuk bermusyawarah di masjid, ya, bukan hanya untuk sholat aja, ya, begitu ya. Oke, nah kita sekarang akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Ibu akan bertanya kepada Kanaya, refleksi hari ini apa sih yang menarik dari pembelajaran hari ini? Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda melalui Piagam Madinah, menciptakan sebuah tatanan sosial dan politik yang inklusif dan harmonis. Iya, terima kasih. Bagus banget jawabannya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini, tapi Ibu ada tugas mandiri ya. Ibu ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing, ya. Ini nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing ya. Ya, ini kerjakan ini. Semuanya kerjakan di rumah masing-masing, ya udah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Ibu, umumnya bagi kita semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.